Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik remaja yang baru pertama kali untuk beribadah di gereja HKBP Kramat Jati ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah sepatutnya kita memuji Tuhan yang selalu memberikan kepada kasih karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu di dalam kebaktian minggu kita pada hari ini. Kasih setia-Nya tidak pernah berubah kepada kita. Begitu jelas segala tuntunannya di saat hati gembira, dan begitu jelas segala jalan kebenarannya di dalam setiap kebimbangan. Oleh sebab itu, marilah kita menyembah Allah yang tidak pernah berubah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memuji Dia, Sang Penebus. Kita bernyanyi. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341. Kuasa
Tuhan bagi kita pada minggu ke-19 setelah Trinitatis pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Begini bunyinya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 10. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 14.
firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 6, mulai ayatnya yang ke-17 hingga 20, kita membaca berbalasan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445, Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik minggu Debata na Manotong, Allah yang tidak pernah berubah.
Nomor 2, roster pemandu lagu dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 3, jadwal petugas gotong royong dan menyiapkan bunga altar dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 4, berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, Tuhan telah mengaruniakan anak ketiga dan keempat laki-laki kembar bagi keluarga Hodson Situmorang dan Ibu Rohani Boru Manulang dari WEK Makassar 1. Kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tua tersebut. Nomor 5, pemberitahuan kedua. Yang angka pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara David Anggiat Siahaan, anak dari Bapak Herdin Siahaan almarhum, Ibu Rebeka Boru Simatupang, Jemaat HKBP Kedaton Resort Kedaton Distrik 32 Lampung, dengan tunangannya, Putri Enedita Yunita Boru Sitanggang, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari WEK Rambutan 2, putri dari Bapak Marolop K. Sitanggang, Ibu Parliana Agnes Boru Sigiro. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10 WIB di HKBP Kedaton Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung. Tuhan memberkati pemberkatan nikah tersebut. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Andreas Julianus Siahaan Eskom, anak dari Bapak Situa Aman Siahaan, Ibu Tiramin Boru Siagian SPD, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari WEK Tengah, dengan tunangannya Susi Ferawati Boru Sinaga, MKep, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari WEK Tengah, putri dari Bapak Anton Sinaga, Ibu Masni Boru Turnip. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021 pukul 9 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Daniel Togatorop, anak dari Bapak Robinson Togatorop, Ibu Tiominar Boru Manulang, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari WEK Balai Kambang, dengan tunangannya Lastri Pramitra Sani Boru Hutasoit, putri dari Bapak Janet Tony Hutasoit, Ibu Ruslina Boru Nababan almarhum, Jemaat HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Distrik 8 DKI Jakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2021 pukul 10 WIB di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Distrik 8 Jakarta. Tuhan memberkati. Yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ivandes Doli Parulian Simamora SEME, anak dari Bapak Maruli Simamora, Ibu Situa Hormaitan Boru Malau SPD, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari WEK Rambutan 2, dengan tunangannya Tri Karunia Lestari Boru Sibuya SE, putri dari Bapak Edward Sibuya almarhum, Ibu Masrina Boru Tambunan, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari WEK Parserahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021 pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati pemberkatan nikah tersebut. Nomor 7, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Charles Teja, Ibu Agnes Meriarta Boru Siahaan yang baru berkeluarga.
Alamat Jalan Manunggal 2, nomor 4, RW 04, Rambutan, Jakarta Timur, WEK Rambutan 2. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 8. Peneguhan Sidi tahun ajaran 2020-2021. Sehubungan dengan pembelajaran Sidi tahun ajaran 2020-2021 telah selesai, maka gereja akan melaksanakan peneguhan Sidi tahun ajaran 2020-2021, diberitahukan kepada seluruh pelajar Sidi dan orang tua. Rangkaian jadwal pelaksanaan peneguhan Sidi akan dilaksanakan sebagai berikut. Nomor 1, Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 jam 16 WIB, pengumuman kelulusan Sidi. Jumat 15 Oktober tahun 2021 pukul 17 WIB, ibadah pengutusan dan inaugurasi bersama dengan orang tua. Sabtu 16 Oktober tahun 2021 pukul 14 WIB, general repetisi. Minggu 17 Oktober tahun 2021 pukul 11 WIB, ibadah peneguhan Sidi. Nomor 9, ulang tahun ke-70. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021, Ibu Nyonya Dr. Andes Mangisar Purba, Situa Dokteran Kartini Boru Pasaribu, telah genap usianya 70 tahun dari WEK Lubang Buaya. Sesuai program kerja HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati tahun 2021, gereja memberikan ulos dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan tidak menerima ulos. Kita doakan menjadi kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. Lain-lainnya, nomor 1, kegiatan kebaktian dan protokol kesehatan dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 2, pemberitahuan dan ajakan tentang PPKM dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 3, rangkaian acara perayaan ulang tahun gereja ke-57 dan Pesta Gotilon dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 4, rencana program kerja tahun 2022. Penyusunan program kerja tahun anggaran 2022 diketuai oleh MPA, maka dihimbau ke semua dewan atau seksi, MPA dan penata layanan supaya menyusun program kerja masing-masing. Adapun tema tahun 2022 adalah kesehatian. Dalam penyusunan program kerja tahun 2022 supaya efisien, ekonomis, dan efektif. Jadwal kerja penyusunan anggaran dan pembahasan sebagai berikut. Nomor 1, penyusunan program kerja masing-masing dewan atau seksi mulai tanggal 3 sampai 31 Oktober tahun 2021. Nomor 2, pembahasan anggaran rapat Parhalado Resort tanggal 30 November tahun 2021. Nomor 3, pembahasan rapat Parhalado tanggal 14 dan 15 Desember tahun 2021. Pembahasan nomor 4, pembahasan rapat huriat tanggal 28 Desember tahun 2021. Yang kelima, rapat pendeta Hatopan. Rapat pendeta Hatopan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 2021 akan dilaksanakan secara semi virtual khusus DKI Jakarta. Nomor 6, Warta Mutasi. Hari ini Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 diadakan mutasi Bibelfrau Silvana Teutauruk sesuai SK Eporus HKBP SK nomor 94 garis miring BIP garis miring SK garis miring 07 tahun 2021 tanggal 27 Juli tahun 2021, Bibelfrau Silvana Teutauruk menjadi Bibelfrau HKBP Resort Simpang Simadan Distrik 12 Tanah Alas. Pemberangkatan akan dilaksanakan pada hari Minggu ini tanggal 10 Oktober tahun 2021.
Surat penugasan. Sesuai Surat Penugasan nomor 439 Distrik 8 DKI SP 10 tahun 2021 Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta sehubungan akan dilaksanakannya ibadah pemberangkatan Bible Pro HKBP Resort Kramat Jati. Dengan ini kami menugaskan Pendeta Dr. Ana CH Vera Pangaribuan, Pendeta HKBP Resort HKBP Kramat Jati untuk melaksanakan pemberangkatan Bible Pro HKBP Resort Kramat Jati pada ibadah Minggu ke-19 setelah Trinitatis, tanggal 10 Oktober tahun 2021, pukul 11.30 WIB sampai dengan selesai, dengan ketentuan memberikan laporan kepada Preses setelah acara pemberangkatan selesai dilaksanakan. Yang kedua, sesuai Surat Penugasan nomor 440/D 8 DKI SP 10/2021 Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta sehubungan akan dilaksanakannya ibadah pemberangkatan Bible Pro HKBP Resort Kramat Jati. Dengan ini kami menugaskan Pendeta Lilis Verawati Tambunan STH MM, Pendeta Fungsional HKBP Resort Kramat Jati untuk membaca surat keputusan atau ketetapan Bible Pro HKBP Resort Kramat Jati pada ibadah Minggu ke-19 setelah Trinitatis tanggal 10 Oktober tahun 2021 pukul 11.30 WIB sampai dengan selesai, dengan ketentuan memberikan laporan kepada Preses setelah acara pemberangkatan selesai dilaksanakan. Yang ketujuh, persembahan kasih. Hari ini Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 direncanakan gereja untuk pemberangkatan keluarga LAP Hutapea Bible Pro Silvana Teu Tauruk ke HKBP Resort Simpang Semadan Distrik 12 Tanah Alas. Untuk itu kita akan memberikan ucapan syukur dari kita anggota jemaat yang ada di Wek-Wek masing-masing atas pelayanannya di HKBP Kramat Jati. Adapun penyampaian dilaksanakan setelah kebaktian Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 jam 13 WIB di ruang serbaguna. 8. Acara pemberangkatan atau peborhaton Bible Pro Silvana Teu Tauruk dapat dibaca di Warta Jemaat. Nomor 9. Sumbangan. Disampaikan Saudara Johannes Sirait ke Sekretariat Huria berupa masker sebanyak 10 dus. Majelis mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Ke-10, amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan kedua ke keluarga LAP Hutapea Bible Pro Silvana Teu Tauruk, 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya kita bisa pakai di kemudian hari. Demikian warta minggu ini, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Tuhan
selalu menyertai kehidupan kami. Kami patut bersyukur memuji Engkau yang Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sujud menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Engkau melawat kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu ini menjadi kekuatan dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming, baik yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, kami menyapa Bapak Ibu, Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada minggu ini tertulis dari kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak konsep pemikiran orang yang mengatakan tidak mungkin orang benar, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan menghadapi penderitaan. Tidak mungkin orang yang melakukan firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, mengalami musibah. Kalaupun ia mengalami musibah, mengalami penderitaan, pergumulan, itu karena sesuatu hal. Itu diakibatkan oleh dosanya sendiri. Ala namang ulau dosa do ibana ubana masa, akai itu ibana. Onma pemikiran manang padapot manang konsep ni torop hala. Di satu sisi pendapat ini tidak boleh kita salahkan. Karena mungkin mereka berangkat dari hukum sebab akibat. Dan itu juga yang disampaikan oleh sahabat Ayub. Yaitu si Elipas, Sopar, si Bildad, dan si Elihu. Menurut konsep pemikiran mereka, sahabat Ayub ini, Ayub menderita oleh karena dosanya, oleh karena perbuatannya. Makanya dia mengalami pergumulan, mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Konsep pemikiran mereka, tidak mungkin Allah membiarkan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, yang takut pada Tuhan,
mendapat celaka. Allah macam apa dia kalau membiarkan orang-orang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut kepada dia mengalami musibah. Dan pemikiran ini juga yang ada dalam pemikiran kita. Jodoh tu pikir rata madok songoni. Dan mungkin halak na bonari, halak na sitongi mengadopi paru kilon. Dan mungkin halak na jujur mendapat celaka. Idok bayan mula doksa halak na burju mengadopi musibah. Pitorodo hatata madok asini rohayate. Sak ni burju idabah. Roh kita madokon asini rohai. Kita membela dia. Alani haburjon nai. Tak terjalur rohata nama satu ibane ala burju do ibane. Hape tabereng mak di tetanggana halak na takang na jukat melua do siap parmarani. Dang adong hoda tu jabune musibah. Mereka tidak mengalami musibah itu. Maluasian parmarani. Dungi protes mahita. Di bagasat rohata. Buasa. Yaitu jabu di ibana. Dang hona musibah. Dan mungkin Allah to pura tu rohata menyelutup. Muladong na moding. Na burju. Tortadok buasa marang natakangan berjulu mate. Kaparja hatinya perjolo mate unang akan naburjui. Manang mula dong taboto moding parjahat. Lok matong. Ay susah dibani jolma. Lok matong. Ditadukung ibana. Hatok mate. Angko nakinga ta protes ala burju ibana. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep pemikiran inilah yang mau diluruskan oleh kitab Ayub ini. Orang jahat memang bisa saja mengalami musibah, menghadapi musibah. Orang jahat bisa saja juga hidupnya makmur. Sedangkan orang yang baik, orang yang jujur, bisa juga dia menghadapi pergumulan. Bisa saja dia menghadapi penderitaan. Dalam firman Tuhan di pasal sebelumnya, Tuhan telah mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang baik, yang saleh. Na bonardo ibana, na makabiari debata, na padaohot dirina sian hajahaton. Kita baca di pasal 1 ayat 8. Dan adong jol mana songon ibana dilihat portipion ni na debata. Haburjuon na dohot ketaatan na tu debata. Namun dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Mengalami sakit penyakit. Memang iblis yang membuat penderitaan itu. Cobaan ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa Tuhan mengizinkannya terjadi kepada Ayub. Tuhan mengatakan tadi, bahwa tidak ada seperti Ayub manusia di dunia ini. Menjauhkan dirinya dari kejahatan. Mabegei pitoraha medok si polisi. Namar perbuat do ketaatan ni si Jopi. Masuk ni si polisi ala na sinur do na pinahan ni si Jopi. Karena Ayub itu diberkati oleh Tuhan. Makanya dia taat kepada Tuhan. Itulah konsep pemikiran iblis. Karena ada maunya, karena ada udang di balik batu. Ido bahna burju ibana, nak taat tuho inasi polisi. Itulah konsep iblis. Tapi konsep Allah mengatakan bukan seperti itu. Seseorang itu dekat kepada Tuhan bukan karena kekayaannya, bukan karena dia sehat, bukan karena dia berhasil
usahanya, bukan karena berhasil anak-anaknya sehingga dia datang menyembah Tuhan. Menurut konsep pemikiran Allah, manusia dekat kepadanya sekalipun ia miskin, sekalipun ia sakit, sekalipun ia harus menderita. Artinya kedekatan manusia kepada Tuhan tidak ditentukan oleh hal yang ini dan itu. Bukan ditentukan tentang keberadaan kita, apa yang ada pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buku kitab Ayub ini bisa dikatakan pertarungan antara konsep-konsep berpikir Allah dan konsep berpikir iblis. Dan kita melihat konsep siapakah yang menang, konsep siapakah yang benar. Di ayat berikutnya, konsep Allah lah yang benar, konsep Allah lah yang menang dalam hidup Ayub. Apakah Ayub tahu dia sedang diuji oleh Tuhan? Ayub tidak tahu dia sedang diuji Tuhan. Seandainya diboto si Job ibana na diuji debata, buku Ayub ini tidak akan menarik kita baca. Pasti dia merasa ada kepura-puraan dalam hidupnya. Tapi dia tidak tahu, tapi dia menjalaninya. Dan di akhirnya baru dia tahu perjalanan hidupnya yang seperti itu. Bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan juga demikianlah kita, amangina. Dakta boto hitana lagi diuji di bata di padalani ngulu tahun. Alai tadalani dohi. Di hamaolon ni ngulu natadopi, na silih berganti pergumulan, kita tidak tahu apakah Tuhan sedang menguji kita. Tetapi kita menjalaninya, meminta kekuatan kepada Tuhan, supaya kita bertahan. Yang kemudian, dungi Roma debata napa jupang dohot simbolis Allah bertemu dengan iblis dan Allah mengatakan kepada iblis, nasa nari ibanai, nasa na adong nari ibanai upasaha matuho alai unang dais tanganmu anggo tu ibana. Inilah pencobaan yang pertama. Pencobaan yang pertama, dan itu langsung terjadi di mana hartanya Ayub habis dan juga anak-anaknya meninggal. Kalau katakan di sini harta miliknya, yaitu harta miliknya termasuk anak-anaknya, dan Ayub tinggal sendiri bersama istrinya. Dan arong bemananga habis ma artana, habis manang anak kona mati sa luhutna. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus, hati siapakah yang tidak terpuruk, tercabik-cabik, mengalami penderitaan yang demikian berat? Topu sudah arta, topu rak mati anak kona, macam terop dan anak kona, topu mati. Hati siapa yang gak hancur? Siapa yang kuat menghadapi itu? Dan itu dikatakan dia bergabung. Jadi melalui firman ini, pengalaman Ayub ini, kita menolak pemahaman yang mengatakan kalau orang percaya menghadapi penderitaan, pergumulan, dang boy itu matangis inna. Boy itu matangis. Si Ayub bergabung do ibadah. Tetapi tidak keluar dari mulutnya untuk menghujat Allah. Laho mapurai de batada keluar siapa mengana. Boy do bergabung, boy hita tu matangis, alai unang berdosa hita. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jehovah do nama ngalehon, Jehovah do nama buatsa, pinuji magoar ni de bata. Apakah dalam kondisi ini sudah selesai penderitaan Ayub? Masih ada babak berikutnya. Di babak berikutnya, Allah masih mengatakan kepada iblis, bereng mana posoki si copi. Dan ngadong songon ibana dilihat pertibion burujuna, taatna, jala makabiari de bataro ibana.
Di padao do dirina sian hajahaton. Alea me do kosibulisi. At sura di surduk koko tanganmu tu holi-holina tu hulikulingna tu sibukna. Manang soburna burana ho di sihatoroba. Ini menunjukkan bahwa iblis sudah kalah di babak yang pertama. Dia mau mencoba lagi, izinkan saya membuat satu penyakit di tubuh Ayub. Tabereng ma anggo soburaan na hoina. Akhirnya Allah mengizinkan itu terjadi. Alai di dok debata. Dan jadi buat tomu hosana. Di sekejap itu Ayub mengalami sakit kusta, puruan maibana. Dan apa dikatakan oleh istrinya kepada Ayub? Dia mengajak Ayub supaya menghujat Allah, meninggalkan Allah. Tinggal homma debatami. Dakwat tu si debatami na songoni. Molo holong rohani debatami tu ho. Dang bayon na tu ho songoni. Tapi apa dikatakan Ayub lagi? Ayub menyatakan, kita tidak hanya menerima yang manis dari Tuhan, tetapi kita juga harus menerima yang pahit. Dada holan na tonggi jalo ota sia debata, jalo ota donang na pahit. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Kristus, apa pembelajaran yang kita terima dari firman Tuhan ini? Ada 4 yang kita terima. Yang pertama, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah seizin Tuhan. Pergumulan yang terjadi dalam hidup kita adalah seizin Tuhan, pamotoan ni debata. HP tadoki sotar jalo rohat tapi nama sana maralo tu hitai, tapi itu adalah seizin Tuhan, pamotoan ni debata doi. Alani koti mana doi tamar lopi tangan. Maralo petu rohat na tadopi i. Alai pamotoan ni debata doi. Sakap ni jol maparjahat pei, tetapi itu seizin Tuhan, pamotoan ni debata. Yang kedua, na boy dibuat simbolisido akan na dihitai. Harta milik kita bisa diambil iblis, alai anggo hosata sa guru di bataro. Di bataro na punai. Dang boy i dibuat simbolisi. Yang ketiga, yang dikatakan tadi, dada holan na tonggi tajalo sia debata, doho dona pahit. Bukan hanya yang manis kita terima dari Tuhan, tetapi juga yang pahit. Tidak ada di dalam hidup kita ini yang hidupnya terus manis, hidupnya enak. Jaladanga dong di tengah-tengah tonggo luna holan mulai setubi bana tua siang holan apa tor satu tikion satu nama tua, enggak ada itu. Pasti dia pernah mengalami yang manis. Pasti dia pernah mengalami yang menyenangkan. Mungkin kalau dikatakan, holan napahe dong ulukon, mulia sene tubuh wina. Nah memang, nah hoi na lohot, holan napahe tibo diberi gimana, dang bo diberi gimana berkat Tuhan. Yang dua ini yang pahit dan manis silih berganti dalam hidup kita. Oleh karena itu, jika hidup kita manis, mulut tabo pengoluta, unatagi jakon. Kita tahu mensyukuri kepada Tuhan. Alana nunga dijolot tamu sa ikon ayaw na pahit. Tidak tahu kapan, tapi kita akan pasti menghadapinya. Jalo otamay. Mulo pahit ngulum, unang terputus asa ho. Pasti akan kau hadapi yang manis nanti. Kau terima yang manis. Baik manis maupun pahit. Maksudnya di si ikut tetap mahita. Songo si jupon. Mga saho debata. Bohadin na tonggi ihita tetap marsi hohot unang lupa diri, unang gijang rohata, unang dibuat sibolisi rohata, bohadin tong dinapaiti, unang madele hita, unang taburai di bata. Yang dua ini pasti kita hadapi yang mangina. Di somma mangulah hatan di bata, di somma mangulah to di porbadia, akka hatan di bata na tabigi salilingo. Ito rob rojol ma ditikin na tonggi, barang pe lupa diri mate. Martang yang pedak kiabe, yang senang-senang aja ya. Dia mana menyenangkan di nguluna itu na dialami ni ibadah na diulau di ibadah. Tapi ketika dia menghadapi kepahitan, torido di dia ho Tuhanin. Basa-basa po wow. Jangan kita merasa pahit-pahit hidupku. Ikononggo manis dan pahit.
Jadi ngulutol ada manis-manisnya, ada pahit-pahitnya. Ketika kita menghadapi kepahitan, ya mari kita hadapi bersama Tuhan. Ketika mengalami kemanisan, hidup yang manis, mari kita bersyukur. Tak jaga rohata. Di situ kadang kita jatuh. Tak sadari. Topu mamu serode bata mengalir napaiti baru pe. Turgali mahita. Gudang mahal orang sanggup, putus asa, marsahit, lasima paramatena. Tapi orang yang beriman, itu akan disyukuri. Itu akan meningkatkan dia kepada Tuhan. Dia akan kuat. Salpu do Tuhan bainomo. Jaloku do karatongi muse. Dan itu akan silih berganti dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Kristus, Allah membiarkan orang yang baik mengalami penderitaan, mengalami pergumulan. Ini yang terjadi dalam diri Yesus. Dada hola si Job na mengalami Yesus sendiri sudah mengalami itu. Anak Allah. Dia Allah sendiri. Kalau kita berpikir, memang apa sih dosa Tuhan Yesus sehingga disalibkan? Tidak ada. Ia itu Allah. Dia bataro ibana gabe jolma. Dia disalibkan karena dosa kita ditimpakan kepada dia, diselesaikan di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Yes mahita. Akhirnya ngatu mana dosa teh? Nda busuk tengah di ibana. Diselesaikan. Dosa itu diselesaikan marhiti hamatena. Dia kan tidak bersalah, tapi kok disalibkan? Dihina, ditijuri, mersiak bagi ibana, manuk silang na yang buron na tudol Golgata, dilicingi. Dangarong dope songon ni penderitaan ni akajola madayas yang ano, dituduh ibana, apa so salahna, so dosana, dosa tado. Itu merupakan teladan buat kita. Molo mengadopi paruh kilo kita, penderita kita karena perbuatan orang lain, bukan karena dosa kita, karena kita difitnah, karena kita dijelek-jelekkan dan sebagainya. Itu teladan buat kita. Yesus lebih dulu melakukan itu. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa supaya aku dibenarkan oleh Tuhan. Yes mahita, dapatan haluau mahita. Ida sa sitong na apul-apul, molo ta adopi na so patut nguluta. Ayo si patang manginang, salahku, berjudua, sarok salpu hatakku tibana. Tetapi kenapa seperti itu dia sama saya? Kenapa dia menutup mata pencarianku, pekerjaanku? Kenapa dia? Banyak pertanyaan kita. Padahal kita tidak tahu apakah Tuhan sedang menguji iman kita. Buahado kita mengadopi halak na songoni. Sebagai orang Kristen, molo nang marsitutu hita mangolu di bagasa Tuhan. Ayo don yang maul. Dang labi rohata boharo asa marsitutu hita mangolu di bagasa Tuhan. Supaya kita hidup dalam firman Tuhan. Karena dunia ini menarik kita tu hagiok ni daging, tu keegoan. Dang la rohata tu sih. Tapi kalau kita ketika berlipat tangan, Roh Kudus akan mengajari kita. Tuhan, mampukan aku bertahan di dalam pergumulan ini. Mampukan aku menjadi pemenang. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Kristus, nas firman Tuhan ini adalah merupakan pembelaan Ayub atas tuduhan-tuduhan para sahabatnya. Jadi mulut ajahan nakingan mulai di ayat 10 atau ayat 10 itu dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di bawah mana doa songgot dia ini. Seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya memang seperti emas. Diuji. Akan terlihat kemurniannya. Mau emas dibakar tetap emas. Tidak akan berubah. Dia tahu. Dan Ayub yakin bahwa Tuhan Allah bukan tukang ganjar yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayo lu si patang amar dosa hita. Tado pihamaloni. Ngari pala sokobe Tuhan dosa ki. Padahal seperti katakan Ayub ini, Tuhan Allah tidak seperti tukang ganjar yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dia yakin bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan bukan karena dia melakukan dosa. Dia yakin itu. Dan Allah namulahon hajahato na. Walaupun dia sadar
orang yang melakukan dosa pasti akan mendapatkan penderitaan. Majalo balosna. Sadar do imana di sini. Tapi dia mengatakan dia yakin bukan karena dosaku, dan Tuhan tahu ini yang terjadi. Dan dia tahu bahwa ini merupakan semua ujian Tuhan terhadap dia. Ini ibarat emas yang dibakar supaya terlihat kemurniannya. Terlihat dia emas. Demikian juga kita. Asalam manahat dohita teruji hapor syautai. Dan Ayub yakin ketetapan Tuhan. Nung adong itu Tuhan ini di ibana sada keyakinan nama carikot di ngoluna. Dan dia yakin bahwa Allah itu tidak berubah. Didok nak ya berubah di batain. Apapun dihadapinya. Jadi baik yang manis, baik yang pahit kita hadapi, Tuhan tidak pernah berubah. Mulu natong kita dopi nguluta, taruh do. Memang Tuhan memberkati kita. Kalau yang pahit, nggak berubah be Tuhan nih, nggak diuhub ya, ada lebih ke parsorio non, ke pergumulan non, beruntun musik. Padahal Tuhan tidak pernah berubah. Ini ada kondisi Job di son. Artinya Allah adalah Allah yang bebas dan berdaulat, Allah yang tidak dapat dirayu dan dipaksa, dan Allah tidak dapat diancam, apalagi disuap. Kita datang kepada Allah, kita sembah supaya kita diberkati. Dang po isong oni, dang arong marlaku Tuhan oni. Allah itu Allah yang berdaulat. Allah itu baik. Allah itu adil. Dan ini yang mau dirubah pemikiran sahabat-sahabat Ayub ini. Salah do konsepnya sidai. Taring waktu di bata. Jol madang boy mamereng haburjuni di bata. Kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan. Sering kita susah memahami kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan. Ido di Roma walui marpanupa tunadingga dosa luhut pambahenan ni dia bata. Kita lihat itu pahit, padahal di dalamnya itu terbungkus yang manis. Allah bisa ubahkan itu menjadi yang manis. Kalau kita memang bertahan, percaya kepada Tuhan, mulut taat hidatu ibana. Dan Ayub yakin bahwa Allah akan menyelesaikan apa yang terjadi dalam hidupnya. Allah akan menyelesaikan apa yang ditetapkan, yang dikehendaki Allah dalam hidupnya. Yang dikehendaki Allah dalam hidupnya adalah happy ending. Di ayat berikutnya, Allah mengubah penderitaan itu tadi menjadi berkat-berkat yang melimpah. Mula do muse artanai, mula do muse anak konai, silopik dua itu artanai lewat debata. Itu karena apa? Karena ketaatan Ayub. Allah marsihot do ibana tu debata. Dang ditinggal hun ibana debata. Manahan ibana berkaporsyai debata. Demikian juga kita. Kalau kita menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup, ketika kita bertahan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah segalanya itu. Air mata menjadi mata air. Duka cita menjadi sukacita. Sehingga hidup kita adalah tadi happy ending. Happy ending itu yang paling terindah buat hidup kita. Tang jumpa kita dapat tikion. Mungkin dalam proses untuk mendapat berkat Tuhan. Ido na neng dohoni hatani di batatu hita supaya kita tetap bertahan percaya kepada Tuhan. Allah tidak pernah berubah. Soalnya ini topik di minggu kita. Allah tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi di dunia ini, Allah tidak pernah berubah. Baik manis, baik pahit pun hidup kita, Allah tidak pernah berubah. Ikon itu rohata supaya kita datang ke hadapan Tuhan untuk tetap kukuh. Iman kita kuat. Apapun yang kita hadapi, iman kita teruji sehingga happy ending yang kita terima. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Baik manis atau pahit
yang kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan menghendaki kami supaya memiliki iman yang kuat, yang teguh, apapun yang kami hadapi. Teladan Ayub ini adalah suatu contoh yang harus kami tiru Tuhan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tidak mudah putus asa. Tidak cepat menghujat Tuhan ketika kami menghadapi kesusahan itu. Tuhan, berkatilah firman-Mu ini bagi kami dan bagi jemaat Tuhan. Engkau tahu Tuhan, apa pergumulan jemaat Tuhan yang datang pada saat ini ke rumah-Mu yang kudus ini. Mungkin mereka memohon dalam hati mereka kepadamu Bapa, segala pergumulan, tantangan hidup, penderitaan yang mereka alami, Tuhanlah yang menjawab, Tuhanlah yang menolong pergumulan mereka, menjawab segala apa yang mereka gumulkan pada saat ini, sehingga merasakan kuasa Tuhan. Kuatkan mereka ya Bapa, ketika dalam menghadapi kesusahan itu tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan akan menolong mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab doa-doa jemaat Tuhan pada saat ini. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan mulai anak dari lahir hingga dewasa. Biarlah Tuhan menuntun anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan juga bagi anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, Tuhan beri hikmat kepada mereka dan masa depan yang terbaik kepada anak kami. Dan juga Engkau memberkati para orang tua agar mencukupkan segala yang mereka perlukan ya Tuhan. Ajari mereka, kuatkan mereka untuk menuntun anak-anak kami, anak-anak yang taat dan anak yang sukses nantinya Tuhan. Menjadi berkat bagi sekeliling kami. Inilah doa kami serahkan dalam kehidup kami Tuhan. Dan juga warta jemaat yang telah dibacakan tadi, itulah doa permohonan kami. Supaya Tuhan campur tangan di setiap program gereja yang akan dilaksanakan ke depannya yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Tetapi Tuhan yang campur tangan agar segala kegiatan gereja-Mu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh, yang dirawat di rumah dan juga di rumah sakit, yaitu Bapak Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Situa LRR Boru Sormin, Sintua B Sidauruk, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Situa F Aritonang, M Marbun, C Tambunan, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Turnip Boru Si Haloho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, Besi Barane, Nyonya El Siregar Boru Silalahi, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Siahaan Boru Tampubolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Situa Simamora Boru Aritonang, Maria Valentina Boru Siringoringo, Nyonya Panggabean Boru Tagalung, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, TN Sitorus, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak Boru Sinaga, Eva Boru Sitinjak, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya RB Sirait Boru Lumbantobing, Nyonya Purba Boru Silaban, JBM Silalahi, Nyonya Situa Siahaan Boru Manalo. Kami menyerahkan jemaat Tuhan, Engkau menjamah tubuh yang lemah, memberkati obat dan minuman yang mereka konsumsi, dan juga alat medis dan juga paramedis ya Bapa. Tuhan, kami mohon mereka Engkau sembuhkan, agar mereka memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Kalaupun fisik mereka mengalami sakit penyakit, tetapi roh mereka, iman mereka, janganlah Tuhan menjauh dari Tuhan. Engkaulah tetap yang memberikan, mencukupkan segala yang mereka perlukan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga pemerintah kami, pemimpin bangsa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, memberi hikmat kepada Tuhan, agar mereka berhikmat untuk memberikan keputusan yang mereka berikan kepada masyarakat ini untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di kota kami ini, di bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adorang sota mulai marede amanginang alaon nama kami parpudi makobasi huriata di minggu jam sia disadarion di minggu 10 sada 30-an non martadik hata mahami di huriata
dangadong na pola na buwi hubay kami di huriaw na manginang, itap ni na tolap guguh nami do hubay kami. Lebih hurang 7 tahun 7 bulan kami melayani di Huriaon, borhat mahami tu Rene Baru, tu HKB Simpang Semadam, distrik Tanah Alas di Aceh Tenggara. Alani di Parsorata Salilingon, Masce Gudang Kupasatami, Moleati Amanginang, di dukungan muna di Pakobasion nami, pasti do adong aka hahurangan, hasalaan, tidak ada garing tak retak. Alani marihiteon minta mahami atas nama keluarga nang akay nakon nami, salpo kamu mayamang siya rohamuna, akan na ganima tiup hamu siya kami, di pasu-pasu Tuhan pakobasyon nami, di son, berperbuih mahatani Tuhan na kusabur hami, di pasu-pasu Tuhan manang pakobasyon nami, di huriane baru, jala tangyaw kamu hami amanginang, asa boy dengan pakobasyon nami dengan baru lobis yan na dison hupatu pahami jala tangya kamu asa dipatuk supaya Tuhan mencukupkan narikoti di hami di plane baru songoni don nami hata pertandingan tu hamuna Tuhan nama dongan hita saluhutna nang saluhutna hita debatama nang masuk-masuk hita mulati mari hita horas tapuji matu hata mari hite ede lasta pasa ma peleata. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.